Ini pulang geni kupinjamkan padamu, terimalah. Pulang geni! Kini kita menuju perguruan Gunung Kencana yang pada saat itu terlihat Teguh, sang murid utama, sedang memimpin teman-temannya untuk giat berlatih. Di sana juga terlihat Padmasari dan pria mitra yang ikut mengawasi latihan mereka. Murid-murid yang melakukan adu tanding pun tampaknya sangat bersemangat. Namun, tiba-tiba bumi pun bergetar seperti terjadi gempa dan angin pun menjadi bertambah kencang. Keanehan tersebut pun membuat mereka panik, dan tak lama kemudian tanah di sekitar mereka pun merekah dan terbelah, yang kemudian muncul mayat-mayat hidup dari dalam tanah yang langsung menyerang mereka. Tampaknya mayat-mayat hidup itu kebal dan tidak bisa mati. Pria mitra dan Padmasari pun selanjutnya ikut terjun ke arena pertempuran untuk mengusir mayat-mayat hidup tersebut. Hei, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Ya, ternyata pasukan mayat hidup tersebut adalah kiriman dan utusan dari Rahwana Raja yang ingin menjadikan perguruan Gunung Kencana sebagai alat untuk memancing para kesatria Malwapati keluar dari sarangnya. Padmasari yang di saat itu merasa tidak mungkin untuk mengalahkan para pasukan mayat tersebut pun kemudian menyuruh pria mitra supaya mengutus Teguh ke Malwapati dan melaporkan kejadian tersebut kepada Gusti Prabu Angling Dharma. Sudah, ambil jalan pintas. Kami akan tetap bertahan. Baik, Guru. Bagus, pria mitra. Memang itulah yang aku harapkan. Laporkan semua yang terjadi di sini. Ada Angling Dharma. Dan suruh semua Senopati Malwapati datang ke sini. Biar Singa Mandala dan Mahadi menghancurkan mereka. Di hari itu, di Malwapati, tampaknya Prabu Angling Dharma dan yang lainnya telah bersiap untuk pergi ke kerajaan Parangkubarjo, dan sang Prabu pun telah menitipkan kepemimpinan Malwapati kepada Bini Sepuh Rikmaseta. Namun, ketika mereka baru saja hendak berangkat dan beranjak dari tempatnya masing-masing, tiba-tiba datanglah Teguh, utusan dari Gunung Kencana, yang kemudian melaporkan bahwa Gunung Kencana sedang diserang oleh pasukan mayat hidup yang tidak bisa mati. Ada apa dengan Gunung Kencana? Gunung Kencana diserang mayat hidup, Gusti Prabu. Mayat hidup? Benar, Gusti Prabu. Dan mayat hidup yang jumlahnya puluhan itu tidak bisa dibunuh. Sebab begitu yang mati dilompat yang hidup, maka seketika itu juga yang mati akan hidup kembali. Dan kembali menyerang kami, Gusti Prabu. Kalau begitu, hanya dengan membunuh mereka sekaligus, baru semuanya bisa benar-benar musnah. Tapi kami tidak mungkin bisa membunuh mayat hidup itu sekaligus, Gusti Prabu. Memang bukan kalian yang akan membunuh sekaligus, tapi Pulang Geni. Pulang Geni? Iya. Sang Prabu pun kemudian mengutus Sudawirat, Lokahita dan Jagat Satria untuk pergi ke Gunung Kencana guna mewakili sang Prabu, karena kepergiannya ke Parangkubarjo tidak akan bisa ditunda lagi. Setelah Sudawirat menyanggupi tugas tersebut, sang Prabu pun memberinya bekal pusaka Pulang Geni agar ia bisa sekaligus membunuh pasukan mayat hidup itu. Pulang Geni. Sudawirat, Ya, Gusti Prabu. ini Pulang Geni kupinjamkan padamu, terimalah. Atas namaku, panggillah dia untuk menghabisi semua mayat-mayat hidup itu. Baik, Gusti. Ikat mereka. Kalian tidak bisa mengikatku.
Dengan sisa-sisa tenaganya, Brahmitra dan Padmasari pun mencoba untuk tetap melawan ketika akan ditangkap oleh mayat-mayat tersebut. Dan di saat-saat kritis seperti itu, tiba-tiba datanglah Lokahita dan Jagat Satria yang langsung membawa keduanya pergi dari tempat itu. Hal tersebut jelas membuat Bahadur dan Singamandala hanya bisa bengong dan ternganga melihat mangsa mereka telah raib. Dan kini tiba-tiba di hadapan mereka telah muncul Sudawirat yang langsung menghajar para pasukan mayat hidup tersebut. Tuan, saya khawatir Sudawirat menggunakan rengkah gunung. Rengkah gunung tidak akan bisa punya mampu pun para prajurit kita. Karena mereka itu mayat hidup. Kalau mereka mati bisa hidup lagi. Mati hidup lagi. Setelah dia kelelahan, sesuai dengan perintah yang mulia Rahwana Raja, kita bunuh dia. Aja? Iya, iya. Entah sudah berapa kali Sudawirat menghajar dan membunuh makhluk-makhluk itu, namun mereka tetap saja masih bisa bangkit kembali dan menyerang dengan lebih ganas. Padmasari dan Priamitra yang di saat itu berada tidak jauh dari tempat pertarungan pun menjadi khawatir melihat Sudawirat yang dikiranya akan kehabisan tenaga seperti mereka. Namun Lokahita pun menegaskan bahwa mereka tidak perlu untuk ikut membantu karena dirinya tahu bahwa Sudawirat telah dibekali keris pusaka Pulang Geni milik Prabu Angling Dharma untuk menghancurkan makhluk-makhluk jahat tersebut. Tidak ada jalan. Aku harus menggunakan pusaka Pulang Geni. Atas nama Gusti Prabu Angling Pulang Geni! Akhirnya, mau tak mau, Sudawirat pun harus mengeluarkan keris Pulang Geni Prabu Angling Dharma yang dipinjamkan khusus kepadanya. Dengan keris sakti tersebut, Sudawirat pun menjelma menjadi bagaikan malaikat yang siap mencabut nyawa para pasukan mayat hidup tersebut. Bahadur dan Singamandala yang melihat apa yang dilakukan Sudawirat itu pun kemudian menjadi bingung dan tidak habis pikir karena ternyata perhitungan mereka meleset. Sebab kenyataannya adalah hanya dengan seorang Sudawirat saja pasukan mayat hidup mereka bisa ditumpas. Namun yang membuat mereka merasa aneh dan penasaran adalah dari mana Sudawirat bisa mendapatkan keris Pulang Geni yang semua orang pasti tahu kalau pusaka sakti itu adalah milik Prabu Angling Dharma. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kabur dari tempat itu karena mereka merasa yakin bahwa mereka tidak akan mampu melawan pusaka dahsyat tersebut. Cepat kita mundur saja. Tinggalkan tempat ini. Jalur. Hei. Terima kasih, Wirat. Kamu datang tepat waktu. Berterima kasihlah pada Gusti Prabu Angling Dharma. Karena dengan pusaka Pulang Genilah, teror mayat hidup bisa diakhiri. Oh ya, di mana murid-muridmu? Teguh sedang membebaskan mereka dari kurungan, Wirat. Baguslah kalau begitu.